kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Haleluya. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti-Mu. Meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Yang percaya ada jaminan kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Terima kasih Yesus, Kau perkasa. Kau mulia. Dia Raja segala. Kau besar Tuhan. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa. Yesus, Kau mulia. Dia Raja segala raja. Tiada terselami pemikiran-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tiada terselami pemikiran-Mu.
terukur dahsyat, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah, come on, Tiada banding, yes, Tuhanku Yesus, Kaulah segalanya bagiku. yang percaya ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Siapa namanya? Yesusku Yes. perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja, Raja segala raja yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Sebab bagi kami Engkau Tuhan tiada bandingnya dalam hidup kami. Haleluya. Katakan bersama, bagiku Kau tiada bandingnya. Bagiku Kau tiada bandingnya. Yang di rumah dimanapun berada, katakan bersama, bagiku. Bagiku Kau tiada bandingnya. Katakan pada kanan kirimu bersama-sama, bagiku Kau tiada bandingnya. Amin. Bagiku Kau tiada. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, katakan, bagiku Kau tiada bandingnya. Haleluya. Bagiku Kau tiada bandingnya. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Yang percaya, percaya. bagi yang percaya. Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesus, Yesusku perkasa, Yesus, Yesusku mulia, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Engkau Raja segala raja. Kau perkasa, Kau mulia, Kau dahsyat kekal selama-lamanya. Pastikan segala tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. bagi kami Engkaulah Raja di atas segalanya. Dan tidak pernah seorang pun dapat menyelami pemikiran-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa rancangan dan rencana Tuhan baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami melihat rancangan Tuhan yang baik terjadi atas gereja kami. Kami telah melihat kesetiaan Tuhan terjadi atas gereja kami. Jadilah Engkau tempat perlindungan kami. Jadilah Engkau tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku. Dengan kepak sayap-Mu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku. Dalam kasih setia-Mu ku aman. Ya Tuhan, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, perlindungan
Yesus terang hidupku, dalam kasih setiamu ku aman. Kami berseru Tuhan, aku berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji namamu. Pertolonganku, Yesus sumber kuatku, dalam kuasa firman-Mu ku aman. Kesetiaan-Mu Kau teduhkan jiwaku, dalam kasih sayang-Mu ku aman. Kami berseru Tuhan, berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh dan ku memuji namamu. Biarlah Tuhan, setiap pujian keluar dari mulut bibir kami saat ini, berkata Engkau Hosana, Hosana. Engkau bangkit bagi gerejamu. Hosana, Hosana. Engkau nyata bagi gerejamu. Terpujilah namamu Yesus. Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana. Kau bangkit, Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana. Kau bangkit, Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana. Kau bangkit, Kau menara yang teguh ada di dalamku. Hosana, Hosana. Kau bangkit, aku berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Kami takkan ragu Tuhan. Halo, nama saya Cynthia Elizabeth Sulimro. Saya adalah alumni dari Sekolah Masa Depan Cerah Surabaya. Saat ini saya sedang berkuliah di University of California, Davis. Selama 12 tahun bersekolah di MDC, saya mendapatkan banyak hal dan pelajaran tentang value-value kehidupan. Namun hal yang paling berkesan dari MDC adalah kebangkitan dan perkembangan rohani yang saya rasakan. Guru-guru di MDC sangat memperhatikan perkembangan rohani dan karakter dari setiap siswa, karena mereka percaya bahwa karakter dan kerohanian yang matang akan diikuti oleh perkembangan akademik yang maksimal. Di sekolah, saya selalu diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan, sehingga saat ini, saat saya sendiri dan jauh dari orang tua, saya selalu ingat bahwa Tuhan selalu berserta dan akan menolong. Mengingat di luar sana banyak sekali pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya perkembangan spiritual, tetapi saya juga mendapatkan banyak sekali value-value kehidupan, seperti cara bekerja keras tanpa menyerah. Selain itu, kami dilatih untuk memiliki skill dalam time management yang sangat bermanfaat di kehidupan perkuliahan saya. Dengan mengikuti ritme belajar di MDC, saya dapat dengan mudah beradaptasi di dunia perkuliahan. Thank you MDC, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan oleh kita Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah yang Tuhan anugerahkan
dan Tuhan berikan untuk kita semua. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita memulai ibadah pada hari ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan segala totalitas hidup kita kepada Dia, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saya ajak setiap semua kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah semesta alam, yang berkuasa dan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bila mana pada hari ini kami mau datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengizinkan kami untuk datang menyembah Allah yang kudus di dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh berserahnya kepada Tuhan, dan memohon agar pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Setia
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkah kami aman. Yes, Lord. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami bagimu, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Presence never leaves me, and you never forsake me. Yes, Lord. Kami percaya hadirat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya hadirat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Itulah yang menandakan bahwa Engkau setia, Tuhan. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bukti penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau Allah yang layak ditinggikan, oleh karena Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Hari demi hari. Amin. Bersama saya kita bertepuk tangan atas kepala kita. Dan katakan. Sekali lagi, come on. Selangkah demi selangkah
besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku semakin besar. Imanku semakin besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Come on. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan sekali lagi, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi yang di rumah katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih keras lagi katakan, bila kau pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Yang di rumah dimanapun berada katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Yeah, come on. Woo. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Sekali lagi katakan, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh ajaib pengorbananmu bagi setiap kami.
Kami tidak dapat pergi kemana-mana lagi Tuhan, selain pada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat Dan Kau selalu dekat Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan sungguh besar. Oh, pengorbanan-Mu bagi terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
sungguh indah Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu semua hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau setelah lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Agar firman yang ditabur itu tidak sia-sia Tuhan. Tapi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Selamat pagi jemaat MDC Surabaya. Senang sekali saya boleh kembali melayani ibadah online di bulan Juni ini khususnya. Dan saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan dipelihara oleh karena kasih anugerahnya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, merendahkan hati kita. Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kebajikan, dan juga untuk kemurahan Tuhan yang selalu senantiasa memberikan pada kami, tidak habis-habisnya. Pagi hari ini kami membuka hati kami membuka pikiran kami, sehingga kami terus akan masuk di dalam kerajaan sorga. Seperti doa Bapa kami, biar kerajaan-Mu yang datang dan kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini. Kami minta urapan-Mu bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkannya. We ask you in the name of Jesus Christ we pray. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya terdorong untuk membagikan firman Tuhan. Dan kalau saya boleh beri judul firman Tuhan saya, The High Calling of God. Ya, dalam bahasa Indonesia mungkin boleh dikatakan panggilan surgawi, panggilan kekekalan, panggilan kerajaan sorga. Saudara, seringkali di dalam firman Tuhan kita dapati ada kata panggilan atau terpanggil. Di dalam bahasa Inggrisnya call, you are called, I am called, you are calling, you are called, ya, the calling of God. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin saudara dan saya sudah masuk akan panggilan untuk diselamatkan. We are called for salvation. Jadi kita terima keselamatan, kita terima penebusan oleh darah domba Allah, yaitu menebus dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Tapi tahukah saudara, di dalam firman Tuhan, begitu banyak panggilan-panggilan yang tidak hanya berhenti di dalam panggilan keselamatan saja. Maka seringkali kita punya kekristenan, seringkali bosan, kekristenan kita tidak merasa bertumbuh, kekristenan kita mengalami kekeringan, bahkan mempunyai apatis, roh apatis yang di dalam kita sehingga kita katakan kok menjadi orang Kristen begini-begini aja. Tetapi kalau kita boleh lihat dan mendalami, dan saya yakin ada begitu banyak panggilan-panggilan Tuhan terlepas daripada satu dan yang lainnya dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Saya percaya di dalam firman Tuhan kita diajarkan akan panggilan keselamatan, akan panggilan namanya the call of salvation, the call of sanctification, yaitu panggilan untuk pemurnian, the call to serve, yaitu panggilan untuk melayani, the call to shine, untuk panggilan untuk bercahaya, bersinar, mempunyai terang untuk dunia. Begitu banyak panggilan, saudaraku. Jadi kita tidak hanya berhenti menjadi orang Kristen yang hanya menerima keselamatan tok, tapi kita masuk ke dalam, maka kekristenan kita akan menjadi enthusiastic. Kita mempunyai kekristenan menjadi excited. Luar biasa saudaraku. Dan pada firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Roma 8 ayat 28. Oh, firman Tuhan yang begitu populer dikatakan, oh Allah, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata terpanggil itu luar biasa sekali. Bahkan dikatakan ayatnya 29,
Sebab semua orang yang dipilihnya juga akan ditentukannya dan dari semula. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Saudara, kata panggilan itu luar biasa sekali terjadi repeatedly di dalam firman Tuhan, khususnya di perjanjian baru. Bahkan panggilan kepada murid-murid Tuhan Yesus, panggilan itu begitu luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, kita terpanggil menjadi ayah, terpanggil menjadi ibu, terpanggil untuk menjadi dokter, terpanggil untuk menjadi missionary, terpanggil untuk jadi businessman, terpanggil. Itu sesuatu hal yang baik adanya. Tetapi panggilan-panggilan ini ada satu panggilan yang lebih mulia dari panggilan-panggilan yang kita sebutkan. Yaitu panggilan sorgawi, the high calling of God. Pagi hari ini mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam bukunya Filipi. Kita akan bergerak dan membaca kitab Filipi pasal 3 dan nanti kita kembali kepada pasal yang ke-1. Saudara perhatikan pasal yang ketiga ayat 13. Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk kita bisa mendapat panggilan Tuhan, kita harus mempunyai iman untuk bisa melupakan. Kata melupakan itu artinya membuang. Membuang sesuatu yang harusnya kita bisa buang. Ya saudaraku, kita ini adalah ciptaan yang suka menyimpan. Tapi kita juga bukan ciptaan yang senang membuang. Kita senang menyimpan. Menyimpan kepahitan, menyimpan kekesalan, menyimpan kesalahan orang, menyimpan masa lalu. Sehingga apa yang terjadi sulit sekali kita masuk bergerak di dalam satu dimensi, the calling of God. Yaitu yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada semuanya. Dan Paulus mengatakannya ini, aku mau belajar untuk melupakan apa yang ada di belakangku. Perhatikan ayat yang ke-14 saudaraku. Gak cuma bisa melupakan, tahan berlari-lari, ada satu action, berlari-lari kepada ada satu excitement. Kalau saudara jalannya lemas saudaraku, saudara gak melihat panggilan itu ada sesuatu hal yang berharga. Bahwa panggilan ini adalah panggilan kekekalan untuk hidup di dalam kerajaan sorga. Kerajaan yang tidak pernah akan bisa dikalahkan. Kerajaan surga adalah kerajaan yang membawa satu dominion, kuasa, kemuliaan untuk Tuhan sendiri. Yang dikatakan di sini berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa saudaraku? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudaraku. Panggilan sorgawi. Di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali saudaraku. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus saudaraku. The high calling. Jadi ada kata high calling. Bahasa Inggris yang lain upward calling. Heavenly calling. Begitu banyak frekuensi calling terjadi saudaraku. Tapi saya percaya hari-hari ini khususnya dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan hari-hari ini. Begitu banyak hal-hal yang kita dibombardir dari tahun 2020 sampai sekarang. Tidak lepas akan hal kata COVID-19 pandemi ini. Tetapi kita tidak masuk dan terperangkap akan hal ini saja saudaraku. Mari kita masuk di dalam panggilan Tuhan yang mulia. High calling, panggilan sorgawi. Artinya apa saudaraku? Panggilan kekekalan. Ya, ada kekekalan di dalam kekekalan. Panggilan saudara dan saya adalah ciptaan yang kekal. Ciptaan yang tidak bisa dimusnahkan. Mungkin tubuh kita akan berhenti. Kita akan berhenti bernafas, tetapi roh kita adalah roh yang kekal. Maka saudara, jangan saudara hanya pusingkan akan hidup kita saat ini. Yang hari ini apa yang kita bisa bereskan, kita bereskan. Hari ini apa yang kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa selesaikan, kita punya harapan yang luar biasa. Oh, hidup kita bukan di tempat ini yang kekal. Hidup kita ada di tempat yang penuh dengan damai sejahtera, kekekalan. The high calling of God. Yaitu panggilan kerajaan sorga. Maka apa yang terjadi saudaraku? Ayat yang keempat. Ya, Paulus mengatakan, kalau ada high calling, ada juga low calling.
Udah nggak saudaraku? Ada high calling atau panggilan surgawi, pasti ada juga panggilan duniawi atau panggilan lahiriah. Benar saudaraku? Ada high, seringkali kita berhenti dan senang dan nyaman dan kita berlabuh, bahkan kita mempunyai satu terminal dan kita nggak mau lagi masuk ke dalam panggilan-panggilan berikutnya dan kita sudah merasa nyaman di dalam panggilan lahiriah atau panggilan duniawi atau low calling. Paulus mengungkapkannya di ayat yang keempat. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nanti saudara baca di rumah. Paulus berargumentasi dan mengatakan bahwa dirinya itu dari keluarga Ibrani asli, bangsa Israel. Dia disunat pada hari yang ke-8. Dia orang Farisi. Dia adalah bangsa pilihan. Oh saudaraku, dia tidak membesar-besarkan dan mengagumkan kepada dirinya yang lahiriah. Di mana hari-hari ini saudaraku, panggilan duniawi atau panggilan lahiriah, ini yang diinginkan oleh manusia. Yaitu levelnya hanya level manusiawi saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ada orang sukses, puji Tuhan. Kalau ada orang tamat sekolah, puji Tuhan. Kalau ada orang yang mengalami ekonomi yang lebih baik, puji Tuhan. Kalau ada orang yang terkenal, puji Tuhan. Tetapi itu Paulus katakan it's a low calling, panggilan lahiriah. Dan kita, saudara dan saya ya, kadang-kadang kita terperangkap dan senang sekali memuji-muji akan hal-hal panggilan lahiriah, panggilan yang dikatakan the low calling. Setiap daripada kita di dunia ini membicarakan hal itu. Sedangkan Tuhan ingin kita lebih mengagumi hal-hal yang sifatnya bukan lahiriah, tetapi hal-hal yang sifatnya kekal, hal-hal yang sifatnya kerajaan sorga, hal-hal yang sifatnya tidak akan pernah binasa. Dan Paulus katakan ini berulang-ulang kali, bahwa aku tidak menaruh lagi my calling, my trust, or my value, kesukaanku pada hal-hal lahiriah lagi. Maka dikatakan ayat yang ke-7, tetapi semua yang dahulu saya junjung tinggi, perhatikan. Tapi semua yang dahulu saya junjung tinggi, ya. Sekarang saya buang, saudaraku, perhatikan. Saya buang. Saudara, untuk kita bisa mempunyai enthusiastic calling, enthusiastic life, kehidupan yang penuh dengan gairah di hari-hari yang tidak mempunyai gairah, situasi yang mencekam sedemikian rupa, yaitu kita harus belajar saudaraku untuk melupakan, membuang segala sesuatu yang seharusnya kita tidak pegang dan kita keep. Supaya dapat mempercayakan diri dan berharap hanya kepada Kristus saja. Wah saudaraku, waktu saya membaca firman Tuhan ini saudaraku, ada satu roh yang membangkitkan hati saya. Dan waktu kita melihat keadaan kiri kanan depan belakang, sepertinya kita terus ya melihat keadaan dunia ini yang tidak semakin membaik. Seperti yoyo, sebentar naik ke atas, sebentar turun saudaraku. Tetapi Paulus mengingatkan kita, ayo ada panggilan sorgawi, ada panggilan yang lebih mulia, ada panggilan yang kekal. Ya, there is a high calling. Don't stay in your low calling. Don't stay in the low values. Come up to the high calling. Come up to the high value, to the kingdom value. Paulus katakan demikian. Di dalam kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah itu sangat unik sekali. Untuk menerima, kita harus memberi. Untuk dimuliakan, kita harus rendah hati. Untuk menjadi pemimpin, kita harus jadi hamba. Saudara perhatikan, ya, bahwa hukum kerajaan Allah itu berbeda sekali dengan hukum dunia. Apa yang diajarkan Yesus selama dia berjalan di muka bumi ini, bahkan dia setelah bangkit dari mati, hari yang ketiga, 40 hari dia mengajarkan pengajaran kerajaan sorga, kerajaan Allah. Yaitu apa? Memanggil supaya murid-muridnya tidak memikirkan hal-hal lahiriah saja, tetapi ada panggilan hal-hal yang kekal. Waktu kita boleh dianugerahkan
dicerahkan pikiran kita oleh kuasa Roh Kudus, maka kita mudah sekali saudaraku tidak akan menjadi khawatir, tidak menjadi gelisah dan tidak menjadi takut. Karena ini bukan tujuan akhir kita di dunia ini. Ada amin Bapak Ibu. Jadi saudara, bagi mereka yang masih memegang hal-hal yang sifatnya lahiriah, minta kuasa Tuhan. Bahwa apa yang kita pegang saat ini, uang di bank kita, deposito kita, investment kita, stok kita, mobil kita, rumah kita, pangkat kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, umur kita, hidup kita, kesehatan kita, semuanya itu akan berakhir. Dan apa yang terjadi saudaraku, roh yang ada di dalam kita akan masuk di dalam kekekalan. Maka saudaraku, mari sementara kita masih bernafas, genapi panggilan Tuhan. Maka ada satu lagu waktu saya kecil, dikatakan lagunya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. Ya nggak saudaraku? Dengar pada saat ini. Tapi kita dengarnya hal-hal yang keliru saudaraku. Hal-hal yang seharusnya kita dengar akan panggilan surgawi, maka kita terjerembab di dalam hal-hal yang lahiriah. High calling, panggilan surgawi. Ayat yang ketujuh diteruskan oleh Paulus. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, saya yakin pada hari-hari ini, ya, dulu-dulu nilai-nilai yang kita pikir itu berharga, semakin ikut Tuhan, nilai-nilai itu yang tidak lagi akan pengenalan akan Kristus itu rasa-rasanya kita anggap rugi. Seperti Paulus katakan demikian. Ya. Akan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Aduh saudaraku, segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa saudaraku? Pengenalan, katakan bersama saya. Ini dia, panggilan sorgawi dimulai dengan pengenalan akan Kristus. Dan saya tahu saudara kenal Kristus, saudara tahu Kristus, saudara bahkan kenal. Tapi kata pengenalan ini tidak berhenti hanya kenalan. Ini ada perjalanan, there is a journey bersama Kristus. Secara pribadi saya, Kristus Yesus Tuhan, Allah Raja saya, yang telah mati untuk hidup saya, yang saya tahu kemarin, gak cukup saudaraku. Saya minta seperti apa yang Tuhan anugerahkan di dalam Filipi pasal ketiga. Saya minta Tuhan, saya ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sebab pengenalan Kristus yang ada selama ini saya sudah melayani Tuhan, rasa-rasanya belum lagi Tuhan. Saya mau lebih mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Perhatikan, lebih mulia daripada semuanya. Lebih kekal daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Perhatikan saudaraku. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang keep, ya, this is mine, this is ours. Gak bisa dong, harus balas dendam dong, harus ada revenge. Dia belum mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, kita berani melepaskan, kita berani membuang, kita berani saudaraku melupakan. Panggilan itu perlu ada satu anugerah Tuhan yang turun atas kita semua, yaitu bisa let go and let God comes in. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Aduh saudaraku, Paulus yang begitu luar biasa sebagai orang Farisi, kepala Sanhedrin. Dia disunat pada hari yang ke-8. Dia adalah orang Ibrani asli. Dia dari suku Benjamin. Filipi pasal yang ketiga ayat-ayat yang sebelumnya. Demikian, tapi dia anggap itu semua sampah. Ketenaran, kepopuleran. Segala achievement daripada dia dianggap sampah. Dan dia bandingkan dengan panggilan surgawi, yaitu mengenal Kristus Yesus. Maka dikatakan, yang ku kehendaki ialah, dengar saudaraku, ya, mengenal dia. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mengenal dia. Ini Paulus
yang ku kehendaki. One thing that I want to know, yaitu mengenal dia, knowing who he is. Kata mengenal itu artinya nonai atau ginos. Ya, saudara nanti baca di rumah, saudara bisa lihat sendiri. Ada sesuatu yang baik sekali kita bisa pelajari. Kata mengenal ini artinya apa saudaraku? Knowing, ginosko. Mengenal ini artinya perjumpaan dengan Yesus lagi. Jadi kalau saudara dulu pernah ikut retret, dulu di Malang, atau saudara pernah ikut retreat di gereja, dan saudara ketemu Tuhan secara pribadi di dalam retreat, puji Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Yesus tidak cuma sekali. Kita harus mempunyai ada satu perjumpaan kembali dengan Yesus secara pribadi. Ginosko, mengenal Tuhan artinya hubungan intim dengan Tuhan. Ini berbicara seperti hubungan suami istri, hubungan yang intim. Ada satu intimacy yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan pribadi, pengalaman pribadi, saudaraku. There is a encounter with the Lord, there is a experience with Him. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini, sementara mata kita memikirkan keuangan, keadaan, perusahaan, bagaimana kita bisa meningkatkan lagi, itu bagus gak? Bagus saudaraku. Tapi pada pagi hari ini kita diminta, ayo datang kepadaku. I want to spend time with you. Perjumpaan dengan Tuhan kembali. Tujuannya satu, buang, lupakan, let go, lepaskan. Kalau kita belum bisa lepaskan, kita gak bisa jumpa dengan Tuhan. Menyelami pribadi Kristus. Ginosko, knowing, mengenal. Berjalan bersama dengan anugerahnya. Ginosko, melakukan yang diajarkannya. Put it into practice what He teaches us. Intimacy, personal relationship. Jadi saudara kalau kita bicara hal ini jangan dipikir kuno dan kita sudah mengatakan saya sudah pernah dulu. Saya sudah pernah 20 tahun yang lalu, saya sudah pernah 30 tahun yang lalu ketemu Tuhan. Dia berbicara sama saya, dia masuk, saya dapat baptisan Roh Kudus. Aduh Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya, hari-hari ini kering. Rasanya kita melihat orang berjumpa dengan Tuhan senang, tetapi diri kita merasa jauh. Dan Tuhan ajak saat ini. I want to see you. I want to meet with you. Come. Ayo kita mempunyai bangun kembali personal relationship. I want to date with you. Aku mau pacaran kembali dengan engkau. Nah, hal ini kita akan akhiri dengan 3 hal. Di dalam Filipi. Ada 3 hal yang mutlak terjadi ketika kita mempunyai ginosko. Ada 3 hal. Dan Paulus melihatnya dan ada tanda-tanda orang, ya saudaraku, ketika berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dan mengenal Kristus secara pribadi, berjalan dengan anugerahnya. Ada 3 vivid example, there is a 3 vivid evidence. Ada 3 hal yang mutlak pasti terjadi ketika kita mempunyai ginosko. Di Filipi 1 ayat 27. Katakan di sini. Apapun ya yang terjadi dengan saya. Apapun yang terjadi dengan saya. Hendaknya saudara-saudara hidup sebagaimana orang Kristen. Saudara katakan, apapun yang terjadi dengan saya. Nomor 1, ketika kita mengenal pribadi Kristus, ada satu keyakinan di dalam hati. Ayat 27 pasal 1 Filipi mengatakan, apapun yang terjadi, whatever happen, itu ada satu keamanan, ada satu security. Dunia ini mau kayak gimana pun juga, keadaan yang dalam keadaan rusak dan bobrok, apapun yang terjadi, saya yakin, saya kenal siapa Yesus. Walaupun keadaan demikian dan walaupun demikian, kita harus mempunyai iman apapun yang terjadi dengan saya. Bahasa Inggrisnya bagus saudaraku. Whatever happen. Whatever happen. Di sini dikatakan.
Whatever happens, ini sungguh. Kan gini saudaraku, kalau kita tuh ikut Tuhan, kadang-kadang kita mempunyai transactional faith. Kalau engkau kasih ini, maka aku kasih ini Tuhan. Kalau engkau buka jalan ini, maka aku akan buat begini. Tanda-tanda kita adalah tanda-tanda tanda-tanda low calling. Ya, saya Tuhan, beri aku tanda Tuhan. Apakah saya harus masuk sekolah ini? Apakah saya harus menikah dengan orang ini? Puji Tuhan, baik adanya, itu bagus. Tapi ujung-ujungnya itu bermuara kepada diri kita sendiri. Panggilan sorgawi tidak demikian. Panggilan sorgawi ketika terjadi apapun tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi whatever happen, I have Christ. It is enough for me, cukup bagiku anugerahnya. Cukup bagiku Kristus bersama dengan saya. Tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikalikan, tidak perlu dibagi dan tidak perlu dikurangi. Yesus cukup untuk saya. Itu perlu anugerah yang luar biasa, saudaraku. Dan Paulus mengatakan demikian, apapun yang terjadi, dan selanjutnya saudaraku, ya, apapun yang terjadi dikatakan sini. Seperti layaknya orang Kristen. Ketika saudara mempunyai iman, apapun yang terjadi dengan saya, maka saudara akan mempunyai satu, saudaraku, ada sesuatu dimensi yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita harus minta Tuhan menganugerahkan kita untuk bisa mengenal siapa pribadi Kristus Yesus lebih dalam lagi. Sehingga apapun yang terjadi, walaupun sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan rencana kita, walaupun keadaannya bagaimanapun, Yesus tetap Tuhan. Yesus tidak bisa digantikan dengan yang selanjutnya, saudara. Layaknya orang Kristen. Bahasa Inggrisnya, conduct yourself. Tetap sama ayat yang ke-27. Apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Sementara kita mengenal Kristus, ada hal yang mutlak terjadi. Cara-cara kita hidup akan berbeda. Akan menjadi seperti orang yang layak. Akan conduct ourselves. Bahasa Inggris, conduct yourself. Cara berbicara kita, cara kita bergaul, cara kita berteman, cara kita berbisnis, saudaraku, cara kita berjemaat, cara kita menyembah Tuhan, cara kita melayani Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi Dia, ada excitement, ada enthusiastic yang luar biasa, yang tidak bisa dipadamkan. Luar biasa, saudara. Dan Paulus katakan di penjara, layaknya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, renungkan sejenak. Selama tahun 2021 ini, mari kita conduct ourselves. Cara berbicara kita, cara berpikir kita, cara kita, bukannya kita semakin declining, tapi bukannya kita semakin menjadi jauh, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya selalu hidup bersama layaknya orang Kristen. Sehingga apakah saya berjumpa lagi dengan saudara atau tidak, saya senantiasa akan mendapat laporan yang baik bahwa saudara sekalian bersatu dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita kesukaan. Ada evidence. Orang yang mengenal Kristus, tujuannya tidak mau mempopulerkan diri sendiri. Tujuannya cuma satu, apapun dia perhitungkan, apapun dia berbisnis, dia akan perhitungan. Perhitungannya bukan untuk mendapatkan saja, tapi bagaimana terakhir tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita. Or another word is good news. 3 hal Paulus katakan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, Musa berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Whatever happens, lalu dia conduct himself, dan dia mengabarkan, dia kembali ke Egypt, dan dia kabarkan apa yang Tuhan katakan. Paulus berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada 3 evidence
yang very vivid, yang mutlak ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Dia mempunyai iman yang tangguh. Dia bukan iman yang abal-abal, iman yang mudah propos. Tapi apapun yang terjadi, ada satu kebangkitan. Kedua, conduct ourselves. Walaupun segala sesuatunya yang gak benar, I will conduct myself. Saya akan hidup seperti selayaknya. Dan yang ketiga, tujuan itu semua bukan untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa mengabarkan berita kesukaan. Ini discipleship yang dikompil sedemikian rupa dan Paulus ajarkan kepada jemaatnya di Filipi, supaya terus mendekatkan dirimu kepada Tuhan, sehingga you have iman yang tangguh, iman yang whatever happen, apapun yang terjadi. Yang kedua, mempunyai kelayakan menjadi orang Kristen. Conducting our mouth, the way how we talk, cara kita berbicara, cara kita pacaran, cara kita mempunyai keluarga, cara kita menghormati orang tua, cara kita berjemaat, cara kita ada di dalam kepemimpinan gereja. Saudaraku, we will have a right conduct. Kita mempunyai cara-cara yang baik adanya ketika kita mengenal Kristus. Bukan hal-hal lahiriah. Ketiga, ujung muaranya adalah mengabarkan berita kesukaan. Sehingga ketika orang melihat kita, orang itu melihat Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, the high calling of God is awaiting for you. Ada panggilan surgawi untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya berdoa, khotbah yang singkat ini akan memberikan kepada kita 6 bulan ke depan di tahun 2021 ini untuk kita belajar membuang, melupakan, melepaskan tentang masa lalu kita, kegagalan kita, segala sesuatu. Melepaskan hal-hal lahiriah satu persatu. Dan kita mulai mendekatkan diri, mempunyai ginosko. Oh, berjalan bersama dia, mempercayai janji-janjinya, berhubungan intim kembali dengan dia, menyimpan waktu dengan dia. Oh, bergaul dengan dia. Oh, saudaraku, maka saudara dan saya akan mempunyai satu kuasa kesaksi. Ada iman whatever happen. Iman apapun yang terjadi dengan saya. Iman untuk mempunyai kelayakan sebagai pengikut Kristus. Dan yang terakhir, iman untuk mengabarkan berita. Saya berdoa untuk kita pagi hari. Bapa Surgawi, panggil kami. Kami panggil, call us again, Lord. Sehingga kami semua tidak berhenti dengan hanya inspiratif, kata-kata belaka yang hanya menyegarkan hal-hal yang sementara. Tapi kami perlu ada satu core value di dalam diri kami. Sehingga kami tidak ada lagi yang lain. Di dalam masa-masa yang sukar sedemikian ini, kami mau mendekatkan diri, merapatkan diri. Lebih lagi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahwa pengenalan akan Kristus adalah hal yang utama daripada hal yang lebih daripada yang utama. Tuhan, beri pada kami kekuatan untuk bisa melepaskan, membuang, melupakan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang lahiriah di hari-hari ini. Walaupun susah, tidak mudah, tapi kami percaya hari demi hari Roh Kudus akan menguatkan kami semua. Dan kami percaya juga Tuhan, kami mau belajar mempunyai iman whatever happen. Kami mempunyai iman apapun yang terjadi dengan saya. Apapun yang terjadi dengan keluarga saya, apapun yang terjadi dengan anak-anak saya, apapun yang terjadi dengan orang tua saya akan tetap memegang Yesus sebagai Tuhan saya. Dan saya tidak akan menggantikan hal yang utama mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan aku berdoa Tuhan, untuk setiap daripada kami sehingga kami mempunyai kelayakan sebagai pengikut Kristus. Dengan cara kami berbicara, cara kami berdagang, cara kami berbisnis, cara kami bersekolah dalam hal-hal holistik kami. Dan terakhir,
penuhkan hati kami untuk memberitakan berita kesukaan. Dan kami tidak berhenti. Kami akan terus memberitakan berita-berita kesukaan, yaitu berita kerajaan sorga, berita kekekalan. Oh, berita yang tidak pernah akan berakhir. Dan kami percaya Tuhan, kami akan agungkan nama. Meminta berkat-Mu turun untuk jemaat-Mu di MDC Surabaya. Anugerahkan kami semua di hari-hari terakhir ini. Dan kami menerimanya dengan ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan berkata. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya iman kita akan menjadi iman seperti apa yang Paulus katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkah kami aman. Yes, Lord. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa firman yang datang kepada kita akan menolong kita dan akan memerdekakan kita, dan juga yang akan senantiasa memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu yang saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita terus bersandar hanya kepada kebenaran firman Tuhan, karena hanya kebenarannya lah yang dapat menompang setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan ucapan syukur kepada Allah yang besar dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya hanya kepada Tuhan. Saya ajak setiap kita semua untuk mari membawa hidup kita bersikap di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari ini yang dimana Tuhan Engkau telah berfirman atas kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan mengizinkan kami untuk dapat menikmati akan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu itu yang terus membawa kami di dalam kesempurnaan. Biarlah iman kami kepada Tuhan sungguh senantiasa berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa,
Kami berdoa Tuhan pada hari ini biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk dapat melewati berbagai proses-proses yang ada. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kami percaya bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan yang sanggup dan dapat menompang kami, yang sanggup dapat memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah memberikan kesegaran di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Allah, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang dihadapi oleh kehidupan kita, yang diperhadapkan dalam kehidupan setiap kita semua, percayalah Tuhan akan senantiasa menolong setiap kita semua. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Perlindunganku, Kau pembebas hidupku, dengan kepak sayap-Mu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku, dalam kasih setia-Mu ku aman. Ya Tuhan, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, perlindunganku, Kau pembebas hidupku, dengan kepak sayap-Mu ku aman. Hanya padamu Yesus terang hidupku, dalam kasih setia-Mu ku aman. Kami berseru Tuhan, aku berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh, dan ku memuji nama-Mu. Pertolonganku, Yesus sumber kuatku, dalam kuasa firman-Mu ku aman. Kesetiaan-Mu Kau teduhkan jiwaku, dalam kasih sayang-Mu ku aman. Kami berseru Tuhan, berseru, Kau menara kuatku, penolongku, Yahweh. Takkan ku ragu, hatiku teguh, dan ku memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan, setiap pujian keluar dari mulut bibir kami saat ini, berkata Engkau Hosana, Hosana. Engkau bangkit bagi gereja-Mu. Hosana, Hosana. Engkau nyata bagi gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Oh.